Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, gimana orang awitannya? Jadi begini, kita sekarang ngaji Yaqutun Nafis dulu. Ini, judul sarahnya saya lupa. Nanti ditulislah ya, judul sarahnya itu. Jadi Yaqutun Nafis itu, dia lebih mudah untuk mubtadiin di dalam fikih. Karena dia itu fokus terhadap ta'rif. Ya, ta'rif, lawazim begitu. Kalau kemarin itu apa? Kita ngaji apa kemarin itu? Minhaj ya. Kalau minhaj itu terhadap mengumpulkan pendapat-pendapat. Itu fokusnya. Nah makanya kalau misalkan kita membaca minhaj itu yang Mughnil Muhtajnya ya. Yang difokuskannya itu adalah memahami bagaimana suatu produk hukum itu terbentuk. Nah kita kemarin. Kalau ini memahami bagaimana fikih itu hasil bentuknya. Bukan bagaimana itu terbentuk, tapi bagaimana hasil bentuknya. Dan ini lebih mudah bagi mubtadiin untuk mempelajari ilmu fikih. Jadi akan lebih cepat begitu ya. Kalau Mughnil Muhtaj itu mau sampai bab sholat mungkin butuh 2 tahun mungkin. Buat sampai ke bab sholat. Kalau ini mah insya Allah 3 bulan gak sampai bab sholat ini. Ya, jadi kita bakal mendapatkan dulu gambaran besar mengenai fikih itu isinya bagaimana. Kalau kita mudah-mudahan ada jodoh ya, ngaji sampai khatam nih kitab, insya Allah itu bakal ada. Nah, cuman untuk muqaddimah awalnya tidak saya bacakan, karena kita kan kemarin baru membaca muqaddimah itu. Muqaddimah apa namanya? Mughnil Muhtaj, jadi bakal panjang lagi. Langsung aja sekarang kita ke muqaddimah yang bertalian dengan maksud dari kitab. Paham ya? Oke, jadi kita sekarang ngajinya apa? Yaqutun Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam apa muqaddimahnya itu, kita bahas dulu apa itu muqaddimah. Dan ini saya rasa penting karena di kitab-kitab yang tinggi ini untuk pengantar ya, di kitab-kitab yang tinggi muqaddimah pun dibahas begitu. Jadi bukan kita membahas apa isi muqaddimah, kata muqaddimahnya saja dibahas. Disebutkan di sini di kasri dal, yaitu dengan dal yang dikasrohkan. Jadi bacanya itu muqaddimatun. Karena ada yang membaca muqaddamah. Ya, ini perdebatan panjang. Nah kita mah nggak perlu panjang-panjang, udah segini saja. Ini cukup. Muqaddimatil jaisi. Jadi kalau di dalam bahasa itu seperti apa? Seperti muqaddimatul jais. Muqaddimatul jais itu tentara yang paling depan tuh. Ya. Lil jamaatil mutaqaddimatin minhu. Apa ya? Ini makna dari muqaddimatul jais, yaitu jamaah kelompok yang mutaqaddimah yang ada di depan minhu dari jais, dari sekelompok pasukan. Nah, itu namanya muqaddimah. Yang paling awal kena tampol. Kena tampol sasaran itu muqaddimatul jais itu. Ya. Kamu di mana nih? Kocok dulu. Kamu muqaddimatul jais. Nah, ini sebutnya muqaddimah. Min qadimal lazim, dari apa? Lafad qadima yang lazim. Maksudnya tidak mutaaddi begitu. Ya, tidak mutaaddi. Maksudnya itu ya dia yang terdahulu, tidak ada objeknya. Bimakna taqaddama, apa maknanya? Ya ini taqaddama, ya. Bermula begitu yang terdepan. Wa bi Fatihah qalilan, dan kadang-kadang dia pakai fathah, dia kadang-kadang disebutnya muqaddamah. Pakai fathah. Kamuqaddamatir rohli, seperti muqaddamatur rohli. Kita min qaddama al mutaaddi, dari qaddama yang mutaaddi. Jadi memajukan. Jadi kalau misalkan al muqaddimah membacanya pakai kasroh, muqaddimah berarti yang di depan. Kalau al muqaddamah berarti yang dikedepankan begitu. Beda enggak tuh? Beda. Beda ya? Beda. Nah, kemudian apa muqaddimah itu? Qala al-allamah Abdullah bin Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi Asy-Shinqiti. Nah, telah berkata beliau ini ya. Apa yang dikatakan itu? Wa muqaddimatul kitab. Nah, kita kan sekarang sedang membicarakan muqaddimah yang khusus, yaitu muqaddimatul kitab.
wa muqaddimatul kitabi, dan muqaddimah kitab itu adalah ismun lito'ifatin min kalamihi. Itu adalah nama bagi kelompok dari perkataan kitab itu. Ya, kelompok dari perkataan kitab itu. Jadi ada satu jumlah yang mana dia itu apa? Disebut muqaddimah. Jadi dari kitab itu kan kumpulan kata-kata tuh. Ada sekelompok kata-kata yang dia itu dijadikan muqaddimah. Yang bagaimana itu? Yang ini nih. Quddimat amamal maksud lirtibatin lahu bima'aniha. Yang mana didahulukan si kelompok itu di depan maksud. Jadi ini ada maksud nih. Nah sebelum maksud itu ada perkataan. Ini yang dijadikan apa? Muqaddimah. Apakah dia termasuk maksud? Tidak, yang namanya muqaddimah mah di luar maksud. Ya masa muqaddimah di dalam maksud atau sudah maksud itu bukan muqaddimah. Ya, muqaddimah mah di luar maksud. Kenapa kok dimasukkan sebagai muqaddimah? Ini rahasianya nih, lirtibatin lahu bima'aniha, karena ada hubungan lahu bagi kitab itu dengan apa? Dengan makna-maknanya. Makna-makna apa? Makna-makna ini latoif. Jadi kan latoif ini dia punya apa? Litoifah bukan latoif, latoifah. Jadi kan kelompok ini dia kan punya makna. Ya kan? Sebagaimana yang akan kita bahas di muqaddimah. Nah ini nih muqaddimahnya tuh. Nah ini nih. Ini kan punya makna. Lah kenapa dia itu bukan bagian dari maksud tapi dimasukkan sebelum maksud? Ini nih karena ada hubungan lirtibatin, karena ada hubungan lahu bagi apa? Bagi kitab itu bima'aniha dengan makna-makna toifah ini. Jadi makna sekelompok itu dia berhubungan dengan maksud. Nah, kemudian idil maksudu, karena yang namanya maksud itu innama tartabitu bima'anitil katoifati la biha nafsiha. Itu bertaliannya dengan makna lafad yang sebagai muqaddimah, bukan dengan muqaddimahnya itu sendiri. Karena muqaddimahnya itu dia apa? Lafad saja. Faqauluna lirtibati lahu bima'aniha, maka perkataan kita yang ini nih, yang mana? Yang ini nih tadi di atas kan. Nah, dengan makna-maknanya ini ai lintifa'in biha, yaitu untuk mengambil manfaat dengan toifah ini. Tuh. Sawa'un tawaqqafa syuru'u fihi fi masailihi 'alaiha amla, sama saja baik masuk ke dalam maksud itu, ke dalam masalah-masalah kitab itu maksud membutuhkan kepada muqaddimah ini atau tidak. Dalam pengertian kadang-kadang muqaddimah ini dia harus didahulukan karena maksud membutuhkan itu. Tapi kadang-kadang juga maksud tidak membutuhkan itu, tapi maknanya bertalian. Ini kalau kita ngaji mantik, kan ada membahas lafad. Lafad itu termasuk maqasid mantik bukan? Bukan. Berarti masuk apa? Muqaddimah berarti kan? Karena dia didahulukan. Permasalahan sekarang, bisa nggak kita membahas mantik, ta'rif dan kias tanpa lafad? Nggak bisa. Berarti itu mah membutuhkan tawakofa. Ya. Tapi nanti ada muqaddimah itu yang dia tidak tawakofa. Kita juga bisa masuk langsung tanpa muqaddimah bisa. Tapi ini masih bertalian dengan maksud. Paham ya? Nah inilah yang akan kita bahas sekarang nih. Muqaddimah nih. Paham? Halo? Kenapa jika nula lapar gitu Iya saya juga lapar. Halo. Ya, kita lanjutkan Maulana ya. Iya alam, ketahuilah oleh engkau ya duhai tuanku, annahum yang bagi likul lisyari'in fi fannin ayya'rifa mabadi'ahul asyarah. Bahwa pantas. Tuh kalau pantas tidak tawakuf, ini kan dibahas juga enggak apa-apa. Gitu ya. Apa yang tidak apa-apa tuh? Tuh yang bagi dia itu pantas likul lisyari'in, bagi orang yang masuk. Syari di sini syara'a, bukan syari Rasulullah SAW, bukan. Bagi orang yang mau masuk, yang mau ancrub begitu ke dalam satu fan ilmu. Apa yang baginya itu? Nah ini yang baginya ya sebagai fa'il. Ayya arifa, untuk mengetahui mabadi'ahu, mabadinya fan itu. Ya, mabadinya fan itu. Al-asyarah yang 10. Jadi kita itu akan membahas apa sekarang? Mabadi'ul asyarah. Ini kemarin dibahas ke mabadi'ul asyarah? Enggak kan? Enggak dibahas.
Nah, ini bahas mabadiul asyroh. Jadi apa saja mabadiul asyroh itu? Wahia mabadiul asyroh itu hadduhu, hadnya, tarif. Tarif apa? Fan ilmu. Ini kan secara umum dulu ya. Apa ilmu apa saja itu? Kemudian maudhu'nya, apa maudhu itu? Objeknya ilmu itu. Faidahnya apa? Masalahnya apa? Namanya apa? Sumbernya dari mana? Sumber ilmu itu dari mana? Istimdadnya. Hukum syara. Hukum syari'i fihi. Hukum orang yang masuk ke dalam fan ilmu itu. Ya, karena hukum itu kan perbuatan mukallaf. Dan dia masuk ke dalam fan ilmu itu. Apa nih hukum masuknya itu? Maksudnya hukum syar'i itu. Imma dia itu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Wa nisbatuhu ila sairil ulum, dan nisbahnya fan ilmu itu kepada ilmu yang lain. Karena kadang-kadang itu bertalian erat, kadang-kadang ya tidak, begitu. Wa fadluhu, dan keutamaan ilmu itu, wa wadi'uhu, dan pionirnya ilmu itu. Ada berapa semua? Ada 10. Makanya disebut mabadi asyroh. Nah, sekarang kita membahas apa namanya? Wal fannul ladzi nahnu bisodadihi. Ini matan ya. Wal fannul ladzi nahnu bisodadihi, dan fan ilmu yang kita ada di hadapannya itu. Fan ilmu apa itu? Al fiqhu, yaitu fan ilmu fiqih. Nah, kita sekarang bahas dulu nih. Jadi kalau di dalam matan Yaqutun Nafis, udah aja segitu penjelasannya. Nah, sekarang kita bahas apa? Syarah ya. Kita berbicara apa sekarang? Fikih. Nah, fikih itu coba lihat tadi. Kita kan belajar tadi itu di dalam usul fikih yang namanya apa? Lughoh. Lughoh itu kan dia punya makna. Nah, sekarang kita mau bahas wad'ul awalnya ini, hakikatnya apa? Nah, maka disebut wal muraduhuna bil fiqhi, dan yang dimaksud dengan fikih di sini, nih kata-katanya di sini. Di mana di sini itu? Di dalam fan ilmu yang kita di hadapannya. Itu apa? Al fiqhul mustolah, yaitu fikih yang sudah jadi istilah. Ingat di dalam pembahasan kemarin ada yang mustolah di dalam takhotub. Ingat gak? Kan ada hakikat, ada majaz. Ada dia katakan yang namanya hakikat itu adalah dia yang mana wad'ul awalnya. Tapi ada madhab yang lain, yaitu mastuliha bihi fi takhotub, yang dijadi istilah saat takhotub. Ingat. Nah, ini yang dimaksud tuh al-fiqhul istilah itu, al-mustolah itu, yaitu fikih yang mana fikih itu dia sudah jadi bahasa sehari-hari bagi orang yang bergelut di dalam bidang ini. Itu yang dimaksud, bukan fikih wadul awal. Paham ya? Kenapa yang dimaksud itu fikih mustolah di sini? Kenapa? Ini li'annal fiqha fil lughati, karena fikih di dalam lughoh. Maksud di dalam lughoh apa tuh? Wadul awal. Ya, karena kata dia diambil dari lughoh tuh. Di dalam lughoh apa? Mutlaqul fahmi adalah faham, mutlak saja sudah, faham saja. Namanya fikih itu faham. Jadi fahimtum, faqihtum begitu. Apakah engkau faham? Apakah engkau faqih itu sama saja maknanya. Jadi faqih itu mutlaqul fahmi. Ini ada dalilnya. Nah, lihat ya, ini cara berdalil terhadap lughoh. Apa makna fikih itu? Mutlaqul fahmi. Apa dalilnya? Karena sudah dalil. Ini dalilnya nih Al-Qur'an nih, dalilnya. Wa kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Ta'ala nih, qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sungguh, buat lihat bacanya, sungguh kami telah menjelaskan dengan rinci terhadap tanda-tanda kebesaran Allah itu. Cuman bagi siapa? Ini nih ta'yinnya liqaumi yafqahun, bagi orang yang paham. Buat orang yang paham mah rinci agama teh. Kalau buat kita yang nggak paham malah rinci. Sih sudah rinci tuh, udah kurang apa agama itu? Agama itu ayat. Itu ayat-ayat itu banyak lah nanti ya macamnya. Begitu. Nah, berarti liqaumi yafqahun itu apakah bagi orang-orang yang tahu hukum syariat begini dan begitu? Bukan, ini mutlaqul fahmi ke sini nih. Nah, ini apanya? Syawahid namanya. Jadi kalau kita mau berdalil atas hukum syara,
maka keluarnya itu Quran, hadis dan sebagainya. Ya, kalau kita mau berdalil atas lugho, nah bisa pakai Al-Quran juga salah satunya bisa. Dan ini yang paling kuat juga memang. Tapi bukan dilihat dari segi hukum, dilihat dari segi kemana makna fikih itu sendiri. Kemudian waqad yutlaku, dan sungguh kadang-kadang sudah diitlakan fikih itu kemana? Ala ilmin nafsi bimalaha wa ma'alaiha, atas ilmu diri. Nah, ada ulah masuk batiniah ilmu diri itu bukan itu. Ya, non disebutnya papat pancer kalima kalima pancer teh papat non opat papat. Oh, ya, bukan begitu ilmu nafsi itu. Ini maksudnya nih, ilmu nafsi apa fikih itu? Nih, bimalaha wa ma'alaiha, dari apa yang menjadi hak bagi diri tuh, ya, dan apa yang menjadi kewajiban bagi diri. Kita kan tahu ilmu fikih yang ada di hadapan kita, apakah itu membahas semua yang wajib bagi diri? Enggak, itu enggak membahas menghilangkan hasad. Dibahas enggak? Enggak dibahas. Menghilangkan bakhil, dibahas enggak tuh? Enggak. Apakah itu wajib dihilangkannya dari diri? Wajib. Ya. Apakah membahas itu sifat-sifat Allah, i'tiqad yang sahih di dalam fikih yang kita hadapi? Enggak. Tapi ilmu fikih itu sendiri dia yutlak kemana? Ini nih ke sini nih, ilmu nafsi bimalaha wa ma alaiha. Apa yang menjadi hak bagi diri dan apa yang menjadi kewajiban bagi diri. Maka jika fikih itu diitlakannya ke sini nih, yang sini, bagaimana? Fayashmulu jami'al ulum, maka dia mencakup kepada semua agama ad-diniyati, yang bangsa agama. Karena disitulah apa yang wajib atas diri dan apa yang menjadi hak atas diri. Nah, kalau kamu paham itu, apa? Bahwa fikih itu masuk kepada semua yang wajib dan hak bagi diri. Walida, karena itulah sama Abu Hanifah telah memberi nama Abu Hanifah itu al-kalama bil fiqhil akbar, ilmu kalam dengan apa? Fiqhul akbar. Nah, ilmu kalam itu kan ilmu yang wajib tuh alaiha, atas diri kan? Dia wajib atas diri apa? Ilmu kalam. Apakah itu fikih namanya? Di dalam ilmu yang kita hadapi ini dibahas atau tidak? Tidak, Pak. Tapi Imam Abu Hanifah melihat itu adalah wajib bagi diri. Maka itu disebut apa? Fiqhul akbar. Ya. Nah, kemudian summastolahal mutaakhirun. Kemudian mutaakhirun membuat istilah ala takhsisil fiqhi, atas penghususan fikih dengan apa? Bima'rifati ahkamil syar'iyyatil amaliyati ila akhir ta'rif. Dengan apa? Dengan mengetahui hukum-hukum syar'i yang bangsa amal sampai akhir ta'rif. Al-ati nanti juga bakal dibahas. Nah, itu sudah kerjaannya mutaakhirun, ya, coming soon. Halo. Fasumya hada, maka dinamailah ini, mana ini tuh? Nah, ini nih, ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Dinamailah ini dengan apa? Dengan fikih secara mustalah. Dengan fikih secara mustalah. Kenapa? Ihtirozan minal fikhi bil ma'nal a'am, untuk menjaga dari fikih makna yang umum. Paham ya? Nah, bentar nih sebelum kepada fikihnya, ya. Kalem sajalah, lah ngaji mahnya kalem mahnya. Udah cepat-cepat. Wa an Hamid ibni Abdurrahman qala, kata Hamid bin Abdul Rahman, bila itu berkata begini. Sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhu khatiban yaqulu, aku mendengar Muawiyah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan dia itu berkhutbah, ya. Nah, ini khatiban itu yang disebut hal itu begini. Saya mendengar dalam halnya Muawiyah itu sedang menjadi khatib, sedang berbicara. Yaqulu, beliau itu apa? Berbicara. Sami'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersabda. Apa sabdanya itu?
Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini yang suka kita baca. Ternyata dari Sidna Muawiyah. Ya itu. Beliau sedang berkhutbah. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Ini perkataan Nabi Muhammad nih. Dan sesungguhnya aku hanyalah yang membagikan. Tapi sebetulnya yang memberikan itu Allah. Jadi qasim itu membagikan saja. Ya. Itu mah kayak yang bagi-bagi kupon dari rumah nehanananya. Yang ngasih mah yang kurban begitu. Saya mah cuma bagi kupon saja. Nah, ini kan Rasulullah SAW, saya itu hanya qasim saja. Wallahu yu'ti, yang memberi itu siapa? Allah. Nih, ini coba lihat ini kalam matin sekali. Ini kalam sangat kuat sekali ya. Walan tazala hadhil ummatu qaimatan ala amrillah. Dan tidak akan henti-henti umat ini, dia itu apa? Qaimatan, ajak lurus ala amrillah, atas perintah Allah. Bakal terus ada. Jangan saeutik sih. Cuman pasti bakal terus ada. Bagaimana keadaan mereka itu? Nah ini keadaannya. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan madorot kepada mereka orang-orang yang kontra terhadap mereka. Taraka masjid cenah da Muhammad tak padorot ieu diomongkeun taraka masjid dan urusan anak la yadurruhum man khalafahum. Karena mereka orang-orang yang apa? Orang-orang yang nih qaimatun ala amrillah. Jadi kalau ini mah kalau misalkan kita itu ada dalam keadaan qaimatun ala amrillah. Terus batur loba nu naon? Nu kontra da moal madorot ieu antepkeun bae. Muhammad tak madorot udah begitu keadaannya hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang nanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya imma dia sampai mati atau dia itu sampai diberi pertolongan, sampai orang-orang tidak kontra lagi sama dia. Ya, ada enggak orang nih sedang hidup di dalam kebenaran seperti satria wajah hitam. Terus dia itu mati dalam keadaan banyak yang kontra. Ada. Ya. Orang makan alhamdulillahnya untuk Paeh Bareto. Namun Paeh Bareto sedang dalam keadaan kontra-kontranya itu. Alhamdulillah ya namanya. Nah itu. Nah ini yang dimaksud. Makanya di sini berkata Nicola Al-Qostolani, telah berkata siapa? Al-Qostolani. Maksudnya di dalam menerjemahkan atau memaknai hadis yang tadi. Ya, wal fiqhu lughatan, al-fahmu fikih secara lughah itu adalah apa? Paham. Wal hamlu alaihi huna aula, dan memaknai alaihi atas faham huna di sini, yaitu di dalam hadis ini aula, dia lebih utama min al istilahi, daripada yang istilahi. Ya coba kan di sini kan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu, diberi ilmu fikih, bukan ilmu fikih tetapi apa? Pemahaman di dalam agama secara umum, yaitu dia tahu apa yang wajib atasnya, dia tahu apa yang menjadi haknya. Semuanya, bukan hanya fikih saja. Itu orang yang jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang, tuh cirinya tuh. Ya. Nah, jadi ciri, tapi tidak lazim kan ari subut mukod tali mah tidak subut mukodam. Ya, tapi ciri kan? Ciri, alamat. Begitu, alamat ya. Tapi kalau tidak ada, jelas nggak ada. Nah, itu. Ya. Kalau nggak ada, jelas nggak ada. Liya umma fahma kullin min ulumid diniyati. Kalau kita pahami dengan fikih yang istilahi, supaya mencakup kepada semua ilmu-ilmu agama. Nah, sudah itu ya. Nah ini nih, udahlah sekalian bahas aja. Qala, biar cepat ya. Qala al-Imamul Ghazali, berkata al-Imam Ghazali. Kana ismul fiqhi fil asril awwali mutlaqon ala ilmi tariqil akhirati wa ma'rifati daqaiqin nufusi wa mufsidatil a'mali. Kata siapa? Al-Imam Ghazali dulu ya. Dulu nama fikih itu di awal-awal permulaan, maksudnya di asrul awal itu di abad pertama begitu. Dia kalau dibutlakan, dia diitlakan kemana? Ala ilmi tariqil akhirah, kepada ilmu jalan akhirat. Dan mengetahui daqaiqun nufus wa mufsidatil a'mal. Dan daqaiqun nufus. Ya, daqaiqun nufus itu ya diri yang lembut-lembut. Ya, itu diri yang lembut-lembut yang naon wajib dikerjakan, apa yang harus dihilangkan itu.
Karena kalau tidak dibahas gak kelihatan. Ari urang mah aura atau lompat teh latifah. Latifatul awal, latifatul tsani ya. Jadi aura warna merah, warna hijau, itu mah khayali itu mah. Wa mufsidatil amal dan apa-apa yang merusak kepada amal. Wa quwwatul ihatoh bihaqarati dunya dan kekuatan untuk apa? Untuk berkuasa atas kehinaan dunia. Jadi bagaimana supaya kita itu melihat dunia itu hina. Nah itu fikih itu. Ya, kalau kamu tidak melihat dunia itu lebih hina daripada akhirat, maka kamu tidak diberi apa? Kefikihan. Wasidatu tatlu ila naimil akhirah dan bangetnya melihat kepada kenikmatan akhirat. Bagaimana caranya supaya kita itu tatkala sholat itu merasa lebih nikmat daripada saat bekerja. Ya, wah so kerja mah enak, sekali nyeun konten 400.000, ai sholat hese. Oke, bagaimana kita itu supaya bikin sholat itu dia lebih apa? Lebih nikmat begitu. Kumaha cara? Itu kan muktasab kan harus dicari. Itu bagian fikih juga itu. Ya, jadi termasuk di situ ilmu dzauq. Masuk fikih juga dulu mah. Kata Imam Al-Ghazali, wastila il khaufi 'alal qalbi dan bagaimana supaya khauf itu dia lebih dominan terhadap qalbu karena bagi orang yang hidup memang seharusnya khauf itu lebih dominan. Wa yadulluka 'alaihi qauluhu ta'ala dan menunjukkan kepadamu atas mana itu dawuhnya Allah Subhanahu wa taala liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim supaya mereka itu memahami di dalam agama. Maksudnya itu apa? Ya itu semua tadi supaya tahu akhirat lebih bagus dan sebagainya. Liwal yunziru qaumahum supaya mereka itu apa memberikan peringatan bagi kaum mereka. Ini teh bagi siapa ini teh? Ini teh ilat lah katakan begitu ya, tujuan apa? Tujuan jangan semua orang pergi perang. Biar ada yang diam supaya mereka itu ada yang tafakuh fiddin dan supaya memberi peringatan. Idza raja'u ilaihim, apabila orang yang berperang itu kembali kepada mereka. Jadi tong kabeh ikut demo, kan lagi demo sekarang. Nah, biar nanti mereka balik demo, ajarkan sholat. Ya. Orang-orang yang demo itu orang-orang yang apa ya mereka itu? Orang yang peduli atau orang yang frustrasi. Soalnya tadi saya lihat tuh ada yang Gojek tuh. Ya, saya siap mati. Ngapain hidup kontrakan gak kebayar? Ada Gojek ICT atau demo terek lawan. Ari eta salah kontrakan teu kabayar. Maksud saya kan begini kan nggak bisa semua disalahin ke pemerintahan juga kan begitu. Nggak semua bisa begitu. Dan jangan takutlah. Semua perkara itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, waferi pan tobat tuh tina demo. Kalau baru gantina. Nah, sekarang kita mau tobat dari ngaji, maksudnya mau berhenti ngaji. Nanti juga orang ganti juga ngaji. Iya kan, ada terus orang begitu. Makanya yang penting kita ada di mana begitu. Nah, dan juga menunjukkan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala itu lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada kolbu-kolbu yang mereka tidak memahami dengan kolbu-kolbu itu. Berarti kan bukan cuma sekedar ilmu fikih. Coba lihat tuh, sahalaman keur ngobrol ke naon eta fikih. Ya. Nah, itu selesai. Paham sampai sini? Jadi itu makna fikih ya. Nah, kemudian bentar. Mana tadi? Oh ini nih. Kemudian fahadduhu. Nah, sekarang kita sedang membahas apa tadi? Mabadi asyraf. Fahadduhu, maka hadnya apa? Ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Yaitu ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang bangsa amal. Yang bagaimana al-muktasabu yang dia itu diambil min adillatihat tafsiliyati dari dalil-dalilnya yang tafsili. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini sajalah. Hadnya ilmu fikih.
Apa cenah ilmu fikih teh? Al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati al muktasabu min adillatihat tafsiliyati. Bismillah. Kalau diterjemahkan kan begini. Dia adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syara yang bangsa amal. Yang diambil apa ilmu itu, jadi yang diambil itu ilmunya ya, ini sifatnya kemana? Ke ilmu, ke sini nih. Ya, dari dalil-dalilnya, dalil-dalil apa? Dalil-dalil ahkam. Dari dalil-dalil ahkam. At-tafsiliyati yang rinci. Begitu mah cara memahaminya kamu, Mau aja di mana tiko. Ya, jangan begitu cara memahami apa? Takrif itu. Begini cara memahami takrif. Al ilmu tuh, bahas satu-satu nih, al ilmu dibahas di sini. Ini tuh isinya segini, lah. Ya, ini isinya tuh begini. Kalau ini nggak hadir, kamu gagal jadi apa namanya, ahli fikih itu gagal. Yang memahami kan? Ya. Coba sekarang kita bahas satu-satu ya. Di sini kan ada kata ilmu. Al-muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu bijami'il ahkamil madhkuroh, dengan semua apa? Hukum-hukum yang disebutkan. Apa yang maksud disebutkan tadi? Ini nih, asyariyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillah tafsiliyah. Ini madhkuroh nih. Kieu tah ngaji kitab mah. Madhkuroh teh ka mana? Ya. Banyak orang yang bisa ngaji kita bercerdas. Ya, madhkuroh itu kemana tuh? Nah kesini madhkuroh teh kan yang disebutkan bijamil ahkam yang madhkuroh. Itu berarti dari sini ke sini nih berarti. Sampai mana? Sampai akhir. Apa maksudnya? Kan begitu ya. Jadi yang disebut dengan ilmu dengan semua ahkam yang disebutkan tadi, yaitu ahkam syar'iyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiyah at-tafsiliyah itu, at-tahayyu lil ilmi, itu yang dimaksud adalah kebersiapan bagi ilmu itu sendiri. Paham gak maksudnya ini? Ilmu itu apa? Ya kan itikad jazm. Itikad jazm. Apakah kamu tadi waktu saya nanya ini, apakah kamu tahu hukum sholat bagi orang yang haid? Tahu? Apa? Haram. Tadi waktu ditanya, itu hadir nggak ilmu tuh? Hadir. Pan ini hadir mah nih, dilihat baru hadir. Kapan ada itu? Tadi mana? Kan nggak hadir tadi mah. Lempeng, nggak ada. Apakah yang waktu itu tidak ada disebut ilmu atau bukan? Bukan. Karena ilmu kan itikad jazm. Lah itikadnya nggak ada. Itikad jazm. Kan harus ada. Apa maksudnya? Itu ilmu baru namanya. Kan kita ngobrolin hakikat. Kan begitu. Hakikatuhu. Makanya yang dimaksud ilmu di sini bukan ilmu itu. Itu mah ya memang dia terlalu apa dia. Dia terlalu praktikal begitu. Jadi yang dimaksud itu tahayyu lil ilmi, dia kebersiapan bagi ilmu itu. Nah kalau begitu mah gak bakal ada ahli fikih ya tuh. Ahli hadir, ilmunya hadir terus, gak bakalan ada. Tahayyu, yang penting mah tahayyu, ada kebersiapan. Ya kan? Nah, ya gak harus hadir begitu. Tadi waktu saya tanya nih, kamu tahu gak hukumnya orang haid sholat? Tahu kan? Lagi hadir gak? Berarti lagi berilmu kak? Kan lagi enggak. Tapi ada tahayyunya enggak? Ada tahayyunya. Nah tahayyunya ada, berarti dia ilmu sudah. Ya, tahayyunya ada, udah berarti apa? Ilmu. Malah kadang-kadang ilmu itu kan ke bawah ngimpi. Di dalam ngimpi juga kita suka heran, suka ada hukum syara tuh. Dalam ngimpi itu, orang lagi mabok, haram sih, tapi kan ngimpi. Tahu dia itu haram. Ya tahu dia itu haram. Tahu mabuk itu apa? Haram. Lagi ngimpi, hadir. Ada tahayyu. Makanya orang yang lagi tidur pun alim. Ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini apa? At-tahayyu lil ilmi. Bagaimana maksud tahayyu lil ilmi itu? Ini maksudnya bi ayyakuna indahu ma yakfihi fi isti'lamihi.
Jadi dia itu di sisinya itu ada apa? Di sisinya itu ya, di sisinya si man ini, orang ini, dia ada, nah ini failnya nih, ada perkara yang mencukupkan bagi orang itu, bagi man itu, di dalam mencari keterangan tentang apa? Tentang ilmu itu. Asal ada dia cukup untuk mencari keterangannya. Ada nggak tadi waktu dicari? Hukumnya sholat, hukum sholat bagi orang yang head. Ada nggak tuh? Ada waktu dicari. Ya udah itu berarti alim. Itu ilmu berarti. Paham ya? Karena dia ada apa? Ada tahayu. Oh. Sekarang, kemana menghadap saat kamu sholat di dalam Ka'bah? Nggak tahu kan? Nggak ada, berarti tahayunya nggak ada. Berarti ilmunya nggak ada begitu. Ya, paham ya? Nah, bagaimana misalkan apa? Ada tahayu lil ilmi itu. Nah, ini taswirnya bi ayyarji'a ilaihi fayahkumu. Jadi dia itu bisa kembali kepada apa? Kepada ilmu itu, fayahkumu. Maka kemudian dia menghukumi seperti tadi, ada tempat kembali. Kemudian menghukumi. Itu namanya tahayu lil ilmi. Tapi itu yang dimaksud dengan ilmu memang di sini. Wa adamul ilmi, maka coba bahasanya lihat ini. Kesimpulan dari apa yang kita pahami tadi, wa adamul ilmi fil hali, tidak adanya ilmu sekarang, la yunafihi, tidak menafikan ilmu itu sendiri. Ya, misalnya tidak hadir kan begitu, tidak menafikan ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena li jawazi ayyakuna dzalika li ta'arudil adillati aw li adami tamakkun minal ijtihadi fil hali listidaihi zamanan. Nah, kalau di dalam orang alim yang benar ini mah ya, bukan di dalam diri kita ini mah. Di dalam orang alim yang benar kadang-kadang itu enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena boleh saja ayyakuna dzalika, keadaan apa? Keadaan tidak ada ilmu itu, ya. Keadaan tidak ada ilmu itu, keadaan tidak ada ilmu itu. Nah, ini tidak ada ilmu itu li ta'arudil adillati, karena dalilnya itu apa? Apa itu namanya itu? Ta'arud, saling bertentangan begitu, ya. Dalil mah aya bertentangan, nu nanyakeun eueuh teu dipikiran. Alim itu udah. Paham? Alim itu. Ilmu itu. Meski dia kan kalau kita mah tadi lupa ya. Bukan lupa, tadi mah kita enggak sadar. Ini mah begini, dalil ada. Dia kalau mau mikir mah bisa, seperti para imam hadis misalkan, yang tahu usul fikih, kan ada hadis di dalamnya. Apakah mereka tahu? Ini kalau ada Imam Syafi'i sekarang, apakah Imam Syafi'i bakal tahu bagaimana hukumnya membeli cryptocurrency? Kalau ada sekarang Imam Syafi'i, bakal tahu. Cuman apakah Imam Syafi'i itu mikir itu? Kan belum tentu. Tapi apakah Imam Syafi'i sah disebut alim atas fikih di sini, atas hukum yang disebutkan tadi? Sah. Karena ada bahan-bahannya, ada tahayunya tuh. Paham? Ada tahayunya. Lah kok kemudian kok nggak hadir ilmunya? Ya ada kemungkinan. Dalilnya apa? Ta'arud li adamit tamakun minal ijtihad, atau dia tidak bisa berijtihad fil hal pada saat ini listidaihi zamanan, karena untuk berijtihad butuh apa? Butuh waktu. Sama kita juga untuk mengingat itu butuh waktu. Itu bedanya. Ya, jadi sekarang mah sok berapa ilmu yang kita punya tapi sekarang tidak terakses? Kan banyak. Apakah itu menjadikan kita jahil? Enggak. Tetap kita disebut apa? Alim atas sesuatu itu. Karena ada apa? Ada tahayu. Nah, ilmu tentang apa? Kan berarti tahayu di sini kan begitu ya. Tahayu atas ilmu itu bil ahkami syar'iyyati, mengenai hukum-hukum syariat, hukum-hukum syara. Nah, tatkala disebutkan mengenai hukum syara, yang kedua tadi ya, kharaja ala ilmu bidzawat, ilmu tentang zat-zat itu keluar. Tentang apa tadi? Bil ahkam kan? Berarti tentang zawat keluar. Kata tasawwuril insan, seperti tasawwur insan, mahwal insan, enggak ada di fikih mah mahwal insan. Dan kalaupun begitu, itu bukan kelompok ilmu fikih. Apakah kamu tahu apa itu insan? Tahu apa? Hayawan, natik. Oh berarti kamu fakih. Enggak.
Ya, karena itu bukan masuk ilmu fikih. Dan kamu jangan buka kitab fikih mau cari tasawur insan, mahwal faros. Cari kitab fikih, jangan. Karena gak bakalan ada di situ. Nah, fala yusamma fiqhan, maka tatkala ada itu tidak dinamai apa? Fikih. Kemudian bil ahkam asyariyati yang bangsa syara. Nah, apa? Kharaja biha, keluar karena yang bangsa syara ini al ilmu bil ahkamil akliyati, ilmu mengenai hukum-hukum akliyah. Seperti apa ilmu hukum akliyah itu? Kala ilmi bi annal wahida nisful lisnain, seperti ilmu bahwa satu itu setengah dari dua. Itu bukan ilmu fikih. Nih pertanyaan saya, apakah di dalam fikih ada hitung-hitungan? Ada di dalam apa misalkan? Zakat, faraid misalkan. Nah, padahal ngitungnya itu bukan bagian fikih. Berarti fikih ini bersinggungan dengan ilmu yang lain. Bersinggungan, tapi bukan bagiannya itu, begitu. Dia bersinggungan doang. Tapi mau cari hitung-hitungannya jangan ke fikih. Tapi kamu nggak bisa ngitung, ya nggak bisa ngebagi zakat. Patrokan. Tapi gak harus tahu 4 itu setengah 8 buat bisa, ya kan? Buat bisa sholat apa? Sholat zuhur, begitu. Ya. Sholat lohor sabaraha rakaat, akar 4 kali 2 aja. Akar 4 kali 2. Tatkala kita tidak tahu akar 4 kali 2, apakah kita jadi nggak bisa sholat zuhur? Ya nggak, ya bisa tetap lah, bisa tetap. Ya kan? Nah itu lain. Kalau kamu mau hitung-hitungan itu ilmunya yang lain. Ilmu akliyah nggak masuk ke dalam ilmu fikih, cuman dia bersinggungan begitu. Wa kharaja biha aidon al ahkamul ma'khudah minal hissi, keluar juga darinya apa? Hukum-hukum ini ambil dari hissi. Seperti apa? Kala ilmi bi annan naro muhriqatun, seperti ilmu bahwa yang namanya api itu membakar. Itu bukan ilmu fikih, itu makan fikih mah dari syara. Itu diambilnya dari apa? Dari hissi, berarti bukan fikih. Au minal wada'i, adik kawin deui cenah kumaha rasana muka fikih ya. Malaya. Eta mah ngobrol, jeung nu geus kawin deui. Ya, karena diambilnya dari apa? Dari hissi, begitu. Au minal wada'i wal istilahi, atau yang diambil dari wadho dan istilah. Itu berarti yang tadi kan? Wadho dan istilah. Kala ilmi bi annal fa'ila marfu'un, seperti pengetahuan bahwa fa'il itu marfu'. Apa hukum fa'il? Haram. Gak ada hukum fa'il haram. Hukum fa'il itu ya marfu'. Karena dia mah ilmu nahwu. Ya, apa hukum maf'ul? Mansub, yo hukum maf'ul, najis pukul ado. Liur celah aing mah. Ya kami salah, enggak ada urusannya itu. Itu mah diambil dari apa? Dari istilah. Masih ada waktu saya ini? Berapa menit lagi? Oh, bentar lagi ya. Kurang beres gini ya. Aduh. Al-amaliyah yang bangsa apa? Bangsa amal. Nah, berarti kan coba lihat nih, al ilmu berarti meskipun dia itu tidak hadir, masuk. Kan begitu? Bil ahkam syar'iyyati, bil ahkam tadi apa? Keluar itu kharaja al ilmu bidzawat ya. Bil ahkam berarti dengan zat, berarti tentang itu enggak masuk. Asyariyah berarti yang dari akal enggak masuk, dari hissi enggak masuk, dari mustalah enggak masuk. Begitu cara memahami takrif mah. Yang lain diterjemahkan eta ilmu mengenai hukum-hukum syariah yang bangsa amal, yang diambil ilmu itu dari dalil-dalil hukum itu yang tafsili. Ngapalkeun, enggak bakalan kena sama takrif itu. Ya, mandi jami, keluar semua tuh. Jadi tergambar waktu takrif itu tergambar apa yang masuk, apa yang keluar. Yang bagaimana syariahnya itu? Yang amaliyah, bangsa amaliyah. Apa yang keluar nih? Nah, kharaja bihi, keluar dengan amaliyah itu al ilmu bil ahkami syar'iyyatil i'tiqadiyati, ilmu tentang hukum-hukum syara yang i'tiqadi keluar. Makanya nih i'tiqad atas wajibnya salat zuhur bukan di ilmu fikih, di ilmu kalam. Ya, bagaimana mengerjakannya? Kan amaliyah. Bagaimana mengerjakannya? Di fikih. Nah, amaliyah ini mah. Makanya ada enggak orang sholat tapi kafir?
Ada nggak? Ada, zaman Rasul dulu. Karena dia sholat tapi tidak punya itikad sholatnya wajib. Takut bayar jizyah. Makanya berat untuk mereka sholat isya dan sholat subuh. Orang berat tuh, berat kan alasannya beda. Jangan disamakan. Dok, saya di YouTube tuh geleng-geleng kepala saya itu. Ada orang bilang, kalau kamu susah sholat isya, sholat subuh itu munafik. Cik orang tekot kangenah teuing nyebut munafik. Dah beda. Sok sama kamu kebayang nggak? Kamu malas bayar jizyah. Akhirnya kamu pura-pura jadi muslim. Tapi subuh kudu hudang. Kudu sholat kebayang tuh. Ripuhna kumaha? Kabayang man kurang. Gua mah kabayang ripuhna teh. Alah aja. Kan nggak ada. Iya kan, tidak ada tolabnya begitu. Cuman gara-gara nggak mau bayar zakat, dia harus pergi ke masjid. Orang hese teh sholat, hese orang kesarua. Ngan lain eta alasanana. Alasanana teh ya tiris, orang mah eta alasanana teh. Ya, atau kita tahu tolabnya ada, kita harus mengerjakan dan kita bakal mengerjakan. Tapi aduh berat kerjakan teh. Bukan itu alasannya, beda alasan. Ya. Beda alasan. Makanya bedanya bagaimana? Musyrikin Rasul dulu. Meskipun sholat kafir. Kita meskipun gak sholat mukmin. Beda itikad. Karena kita mengikuti wajibnya. Dia tidak mengikuti wajib. Tidak mengikuti wajibnya. Beda. Kita mah dosa doang. Begitu. Paham ya? Itu bedanya tuh. Maka keluar apa? Ilmu-ilmu yang itikadi. Kathubutil wujubi lil qudrati fi qaulina al qudratu wajibatun lillahi ta'ala. Seperti tetapnya wajib bagi kudroh. Seperti al qudratu wajibatun lillahi ta'ala. Kudroh itu wajib bagi Allah Ta'ala. Itu malain dinafiki. Makanya kita tanya orang, kamu ngaji apa? Alhamdulillah cenah abdi mangaos safina. Naon deui minhaj terus dugi atos. Tataan fikih hungkul, cik orang mau balik itikadna ya. Wajar atuh, udah gak ada itikad di situ mah. Ya, makanya ada nggak Syafi'i yang Mu'tazili? Ada. Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar itu Syafi'i, itikadnya Mu'tazilah. Ada nggak yang Syafi'i Jabariyah? Ada, loba. Tuh, ya pasantrenan anu ngaji akidahna tuh beres. Da urang macana saukur naon disebut teh dalang wayangan. Wayang di dalangan. Mau dalang wayangan. Dharma. Dharma wayangan cenah urang. Edan. Ya. Eta teh bener gitu teh. Ngan ai maneh ngaji nepi ka mana kan begitu. Ya, atuh ngaji teu guruna saukur katijan geus Jabariyah we geus sama. Coba di dalam tijan ada nggak urusannya bagaimana? Itu kan sifat kudrohnya Allah. Ada nggak di dalam tijanto begitu, yang membahas bahwa kita itu punya kudroh hadisah, ada nggak? Nggak ada di dalam tijan. Kalaupun ada, saya yang ngajiinnya itu, karena saya tahu apa kebutuhan kamu. Dari dulu mah nggak ada. Ya, nggak bakalan ada begitu. Wal muradu bil amaliyati, dan yang dimaksud dengan amaliyah apa? Al muta'alliqatu bi kaifiyati amalin, yaitu yang bertalian dengan kaifiyatu satu amal. Fas-sholatu, maka sholat di dalam perkataan kita as-sholatu wajibatun, itu adalah amal. Bahwa sholat adalah wajib, itu adalah apa? Amal. Wa kaifiyatuhu ay sifatuhu al-wujub, dan kaifiyatnya adalah wajib. Jadi sholat di sini itu nih, apa sholat? Maksudnya teh amal sholat, begitu. Wajib, bukan itikad. Jadi itikad atas wajibnya sholat satu hal. Mengerjakan sholat itu wajib, hal lain. Paham? Nah, itu. Mengitikadkan sholat itu wajib mengerjakannya pun wajib. Nah, kumpul tuh dua itikad, yang satu dibahas di dalam ilmu kalam, yang satu dibahas di dalam ilmu fikih. Apa kaifiatnya, sifatnya amal ini? Ya ini al-wujub, itu yang dimaksud. Paham ya? Nah, makanya jadi fas-sholatu fi qaulina, kan maka sholat di dalam perkataan kita as-sholatu wajibatun amalun, itu sholat amal. Ya, nah.
Nah, ini kan tadi tuh berkaitan dengan apa? Hukum syari yang amaliyah. Makanya coba lihat di dalam fikih mah. Kalau orang gak ngaji fikih, taunya itu mengerjakan sholat wajib. Dah. Orang ngaji fikih, dah sholatnya atupan kuli. Tete. Ada takbiratul ihramnya ada tuh. Jadi bukan sholat itu apa? Takbiratul ihramnya wajib, niatnya wajib. Berdirinya wajib, membaca fatihahnya wajib. Mengeraskan fatihahnya sampai terdengar oleh telinga sendiri wajib. Rukuknya segitu wajib. Itu yang ngaji fikih mah. Kan amaliyah. Gampang ngobrolkan sholat wajib gampang. Sholat depan ajza. Ada rukun ada syarat. Beres rukunna syarat aja. Oh. Ya, mencari air saat tidak ada. Tuh itu yang ngaji fikih mah kepada amal semua itu. Coba nih. Kalau kamu punya itikad sholat itu wajib, tapi tidak punya itikad bahwa mencari air itu wajib, kamu kafir nggak tuh? Sholat itu wajib, wajib sholat. Saking wajibnya sholat, tatkala di rumah PDAM mati, kamu tayamum. Kenapa? Karena kamu tidak punya itikad mencari air wajib. Kan harusnya jangan tayamum harusnya. Harusnya apa? Cari air sampai radius sekian kilometer. Kan itu yang wajib. Kamu tidak punya itikad itu. Lah gimana kamu kafir apa enggak tuh? Kafir enggak? Itu. Enggak kafir. Dosa karena dia itu dakik. Ya perkara-perkara yang dalam. Kalau yang maklumun minad-dini bid-darurah, kafir. Paham ya? Kan geus dibere nyaho acuk saha cenah itu kan narasi. Termul dasar aing mah sebel. Urang geus jauh-jauh ngobrolkeun dalil. Wah, itu kan narasi kita lihat saja di persidangan. Itu mah kayak orang ateis kita udah ngobrolin dalil alam segala macam ya. Setelah selesai sifat 20 dia bilang itu kan narasi kita lihat aja nanti kalau udah mati. Kita ngobrol. Wal matlub. Kita ngobrol tadi gitu mah. Juga orang udah. Nah, yang bangsa apa Amalia al-muktasabu yang diambil. Apa yang muktasabnya nih? Coba lihat nih. Nih ya. Nih sifat kesini nih. Enakeun geus aya sakalan mah. Nah, yang diambil apa itu? Ilmunya. Yang diambil itu ilmunya. Pengetahuannya itu diambil. Diambil dari apa? Dari dalil-dalil yang tafsili. Nih, maka keluar apa di sini? Ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak muktasab. Nah, jadi keluar. Al-muktasab yang diambil min adillatiha dari dalil-dalilnya apa? Dari dalil-dalilnya ahkam ya. Dari dalilnya ahkam itu tafsiliyah. Khorebi ilmul muqallid. Nah, ilmul muqallid tidak disebut apa? Bukan tidak disebut fikih. Ilmu muqallid mah. Kenapa? Karena ilmunya bukan diambil dari dalil tafsili, ilmunya diambil dari mufti. Kamu ditanya nih, hukum semuanya tahu. Orang yang haid, bagaimana sholatnya? Haram. Kalau ada orang mati meninggalkan istri dan kambing. Maka berapa bagian kambing? Salah, berapa bagian istri, berapa bagian kambing. Berapa bagian istri? Wah, dia bisa menyebutkan tuh. Tapi tatkala dari mana kamu tahu itu? Dari guru saya. Bukan fakih. Muqallid. Fakih mah harus dari dalil-dalil yang tafsili. Makanya kamu itu minimal punya satu saja. Amal yang kamu itu tahu dengan dalil tafsilinya minimal. Supaya kamu punya fikih di dalam diri. Minimal satu aja. Kan itu ya saya mah nggak tahu. Cuman dalam masalah bahwa sholat itu wajib saya tahu apa. Aqimus sholah. Al-amru lil wujub. Wal ma'mur bihi as-sholah. Wal ma'na sholah anu wal anu. Terus keluar. Muqaddimah sugro, muqaddimah kubro. Keluarlah. Sholat wajib. Baz. Nusejen. Cek guru abdi wa nusejen. Maksudnya kan ada satu ilmu fakih. Paham? Nah minimal itu. Makanya kenapa kita meskipun kita itu tak muqallid. Tapi kita ngaji dengan dalilnya satu-satu tuh kadang-kadang di dalam beberapa kitab itu kita ngaji dalilnya. Ya mudah-mudahan atau ayah hiji dua nu nyantol orang teh. Tatkala ditanya dalil tafsilinya bisa menyebutkan. Paham ya? Nah itu.
Nah, ilmu mukallid keluar. Ilmu mukallid tidak tahu. Malah kalau kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, tidak perlu kita itu sampai tahu, dijelaskan saja sudah tidak taklid kan begitu. Ingat gak tuh? Iya. Cuman bukan mujtahid, karena mujtahid mah yang mengambil langsung, bukan yang mengetahui dalil tafsili, mengambil langsung itu mujtahid. Mengetahui dalil tafsili ya belum tentu mujtahid. Paham? Nah, ilmu mukallid di sini keluar. Dia bukan apa? Bukan fikih. Fahuwa mustafadun min qaulil ghair, karena ilmu mukallid mah diambilnya dari perkataan orang. Kebenaran we panggihna jeung jelema nu bener. Oh gitu ya. Ya macam kebetulan sajalah saya bertemu dengan orang yang benar. Makanya kalau taklid Pak, asal kebetulan saja selamat. Taklid di Muhammadiyah itu ngaji. Semua benar taklid di Muhammadiyah. Taklid nakasaha. Ilmunya siapa? Nah, makanya saya itu kan kemarin waktu lagi gencar-gencarnya mengkritik Muhammadiyah kan dicarekan ku gurunya, bukan jadi tegur lah gitu. Andaikan bukan Pak Tatas itu yang menegur, saya nggak bakalan denger. Nah, kenapa? Karena salah satunya guru yang saya punya di jasa itu Pak Tatas. Nu sejen mah mere subhat. Mere subhat saja mah. Kalau Pak Tatas memang ngasih ilmu, memang Pak Tatas pas lagi dulu pun di Muhammadiyahnya rada NU. Pak Tatas mah ngajar apa ya Pak Tatas itu? Poho. Saking banyaknya ilmu yang dia dapat tuh jadi saya lupa ngajar apa Pak Tatas itu, lupa saya. Cuman ya beliau itu kalau ngobrol itu nggak Muhammadiyah banget begitu, nggak ngasih subhat Pak Tatas itu. Bin qaulil ghair. Seberang mah. Bae cenah leungit ilmu du dia heuda lalain ilmu. Subhat. Henteu bae leungit ke kurang dileungitkeun. Urang dah aya dibejeun hush. Ya. Ikis lamin adillatil ahkam, bukan dari dalil-dalil hukum. Siapa? Si ilmu mukallid itu. Nah terakhir at-tafsiliyah yang tafsili. Nah kaifiyatul akhdhi minha antakula aqimus sholah amrun. Tuh ini caranya. Aqimus sholah di apa? Amrun. Dari mana tahu amrun? Fi'il amr, aqama yuqimu. Wal amru lil wujub. Amr itu bagi wajib. Tahu dari mana? Keluar aluma nanti dibahas. Kenapa amrun itu bagi wajib? Ini kamu tahu, ini kan tidak badihi kan? Ini juga kamu tahu kan tidak badihi kan? Keluar nanti aqimus sholah lil wujub. Tuh. Keluar. Saya alim. Saya pakai dalam hal apa? Dalam hal sholatnya wajib. Udah itu doang ya nggak apa-apa. Ya, ada yang penting fikih. Wa qaulu at-tafsiliyah li bayanil waqi'. La lil ihtiraz. Karena ini sampai sini sudah selesai sebetulnya. Sampai sini sudah selesai. Ini. Karena sudah tidak ada lagi yang keluar. Sudah tidak ada lagi yang masuk selain ilmu itu. Tapi ini disebutkannya palibayanil waqi. Waqi'nya tafsili. Paham ya? Nah jadi kalau misalkan sekarang kita membahas fahadnya. Fahadduhu, hadil fikih adalah ilmu. Tuh, nah, keluar nanti yang bukan ilmu. Bil ahkam, yang bukan ini keluar. Asyariyah yang bukan ini keluar, al-amaliyah bukan ini keluar, al-muktasab yang bukan ini keluar, min adillatihah bukan ini keluar, at-tafsiliyah yang tidak ini keluar. Cuman ini sampai sini juga udah selesai. Ini bukan lil ihtiroz ini. Ini untuk apa? Untuk dibayan lil waqi'. Sampai sini paham? Pertanyaan? Gak ada? Tuh kan seperti hese juga ilmu aja. Ya. Ya mudah. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ieu majelis tentang kafarat kalau kafarat urang sadayana oga jantan wasilah kempalna urang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.